Halo, kembali berjumpa di dalam Sapaan Sahabat pada kali ini. Dan saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai bagaimana kita keluar dari zona nyaman kita. Proses berjalan bersama dengan Tuhan bukanlah satu proses yang mudah. Bukan satu proses di mana kemudian kita bisa mendapatkan semua jawaban. Bukan merupakan satu proses di mana kita selalu akan mengalami keberhasilan. Bukan. Tapi proses berjalan bersama dengan Tuhan bicara bagaimana kita melangkah satu langkah demi satu langkah di dalam ketidaktahuan, di dalam masa depan yang tidak ada seorang pun yang tahu. Dan kita berjalan di dalam janji Tuhan yang mengatakan bahwa Ia akan memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Tapi saudara-saudara sekalian, sahabat sekalian, keluar dari zona nyaman itu berarti kita juga menyambut janji Tuhan yang kita tidak tahu besok seperti apa. Apakah bakal hujan, apakah bakal terik. Ya, kita tidak tahu. Tapi kita perlu menyiapkan hati kita untuk bisa menyambut apa yang tidak kita ketahui tadi. Menyambut janji Tuhan bukan berarti kita bisa ongkang-ongkang kaki tanpa kita berusaha dan semuanya seketika menjadi beres atau selesai dengan sendirinya. Abraham dijanjikan menjadi bapa segala bangsa, tetapi istrinya tidak bisa mengandung. Pada saat Sarah istrinya bisa mengandung, punya anak, kemudian Tuhan mengatakan, aku mau anakmu menjadi korban, persembahan bagi aku. Bayangkan apa yang harus dialami oleh Abraham untuk bisa berjalan di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dengan segala hal yang membuat dia bisa bertanya-tanya, apa maksud Tuhan? Tidak semuanya bisa dijelaskan di dalam setiap kehidupan kita. Sahabat sekalian, memulai bisnis tidak ada yang mudah. Kebanyakan orang mengalami kegagalan di dalam usaha pertama mereka. Dan banyak sekali bisnis-bisnis yang gulung tikar juga. Tapi orang-orang yang mau keluar dari zona nyaman, yang mau melangkah, perlu belajar lewat kegagalan-kegagalan seperti ini. Tidak ada sesuatu yang berjalan semuanya dengan mulus dan lancar. Jangan begitu kita mengalami masalah, kita langsung pengen kembali ke zona nyaman kita. Kita mau mengurungkan langkah-langkah panjang yang kita sudah bayangkan. Atau kita merasa kemudian saya tidak bisa, saya lebih baik berlindung di tempurung atau di rumah atau di suatu tempat yang nyaman bagi saya. Saat kita kembali lagi, kita tidak lagi belajar untuk beriman kepada Tuhan. Kita tidak lagi belajar untuk berjalan di dalam bayang-bayang, di dalam kegelapan, di dalam keabu-abuan masa depan yang kita harus lalui. Orang-orang yang mau berubah jadi lebih sabar, biasanya justru akan menghadapi orang-orang yang menyebalkan. Makin banyak orang yang menyebalkan saat saya mau belajar menjadi sabar. Saat saya mau belajar untuk menjadi orang-orang yang zaman sekarang saat ini kita lagi berpuasa misalnya, menahan diri, mengontrol diri, menguasai diri. Justru ada makin banyak aroma-aroma makanan yang membuat kita tergerak untuk mau makan. Ada orang-orang yang ingin membuat kita berteriak karena kita lelah dengan keberadaan dan tingkah pola mereka. Itulah yang menarik mengenai bagaimana kita keluar dari zona nyaman. Randy Pausch, seorang profesor almarhum, mengatakan demikian. The brick walls are there because there are reasons. And the reason is to show us how badly we want something. Halangan-halangan yang ada di depan mata kita itu untuk menunjukkan seberapa kita menginginkan sesuatu, seberapa kita punya tekad, seberapa kita punya visi dan mimpi untuk meraih sesuatu tersebut. Dan dalam Tuhan, kita punya satu kekuatan yang luar biasa, yang walaupun tidak bisa kita tebak, tetapi adalah Tuhan yang setia pada janji-janjinya. Kita mau sama-sama lihat di dalam Yesaya 42 ayat 16, saudara-saudara sekalian. Allah berkata, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti
akan kulaksanakan. Sahabat sekalian, kita punya Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan kita, yang senantiasa ingin membukakan mata kita, ya, mata-mata orang-orang yang buta ini yang tidak bisa melihat masa depan. Dan Tuhan ingin supaya kita bisa melihat, dan Dia mau membukakan kegelapan, ya, dengan terangnya, agar kita juga bisa melihat Tuhan dengan segala keagungannya, Tuhan dengan segala kesetiaannya. Dan untuk itu, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, kita perlu keluar, melangkahkan kaki, dan tidak kembali pada saat kita menghadapi halangan-halangan dan rintangan-rintangan. Ya, ingat, saat kita melangkahkan kaki ke depan, kita tidak tahu apa yang di depan kita. Yang kita tahu adalah Tuhan menyertai kita, beserta dengan kita, mau membukakan segala hal yang tidak kita ketahui itu di dalam iman percaya kita kepada Dia. Dan biarlah setiap kita yang mau melangkah ke depan, di dalam setiap pengharapan, di dalam setiap ketidaktahuan, menjalani kehidupan sebagai satu ziarah. Ziarah berarti hidup tidak otomatis berjalan naik terus. Tapi ada naik turun yang terjadi, dan di situ kita berpegang kepada janji Tuhan. Kita berpegang kepada kasih dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah itu yang menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat sekalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol lonceng di channel Sahabat GKI Kayu Putih. Annyeong!